Halo Sobat Setiasa, selamat datang di podcast Tikes Adi Husada, podcast yang sangat informatif dan tentunya juga edukatif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Afif. Boleh mungkin langsung perkenalan aja Bapak Afif, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Afif Kurniawan. Di sini saya sebagai dosen S1 Administrasi Rumah Sakit di Tikes Adi Husada. Oke, kenalan juga saya Hilda, saya adalah dosen fisioterapi di Tikes Adi Husada Surabaya juga. Nah, oke teman-teman, hari ini kita membahas topik yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu bijak dalam menggunakan AI. Siapa sih yang nggak tahu AI? Pasti semuanya tahu dan mengenal AI ya kan, yang terus berkembang dengan pesat pada akhir-akhir ini. Oke, nah perkembangan AI itu kan sangat pesat teman-teman ya, mulai dari untuk membantu tugas, untuk mencari referensi, kemudian untuk membuat presentasi aja hanya butuh waktu beberapa menit ya, tentunya beda dengan zaman dulu. Ya mungkin zaman kita kuliah juga ya Pak Ya, Afif betul, ya. betul sekali. Nah, tapi di balik kemudahannya itu mulai muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah AI itu sebenarnya dapat membantu proses belajar ataukah malah justru membuat kita itu semakin malas berpikir? Nah, tapi tunggu dulu ya sebelum kita membahas topik intinya itu. Nah, saya mau bertanya-tanya, ngobrol santai dengan Bapak Afif. Ya, Pak Afif, boleh dikenalkan dulu lebih dalam ya. Dulu waktu kuliah sarjana, kemudian lanjut S2 itu pada tahun berapa sih? Oke, saya dulu sekolah S1 ya, masuk di tahun 2012. Kemudian lulusnya tahun 2016 ya. Kemudian setelah lulus S1 saya kerja dulu 1 tahun. Habis itu tahun 2017 masuk lagi untuk melanjutkan studi di S2. Habis itu lulus tahun 2019 begitu. Oke, 2012 ya, itu berarti kita satu angkatan Pak Afif. Iya. Nah, itu zaman-zamannya kayaknya belum ada AI ya 2012. Sama sekali belum ada. Sama sekali belum ada. Jadi kita memang belum menjamani AI. Jadi berarti pada waktu itu Pak Afif ini ya masih menjamani kalau dapat tugas dari dosen atau mungkin mengerjakan skripsi atau tesis itu kita masih langganan sama buku perpustakaan ya, masih menggeledah buku. Betul sekali. Gimana Pak? Boleh cerita ya? Betul, jadi kesahnya mungkin. Iya. Zaman dulu itu kalau ada tugas gitu ya, deadline misalkan besok jam 23.59 gitu. Ya semua satu kelas itu berbondong-bondong ke perpustakaan ya, nyari satu buku, apalagi satu buku di perpustakaan itu cuma ada 5 buku, 3 buku gitu ya. Kita sekelas ya itu rebutan. Rebutan, bahkan ada yang begini, udah deh satu baca buku, satu orang satu bab ya, dibagi terus habis itu nanti di rangkum bersama-sama gitu. Terus habis begitu juga kalau misal mau skripsi itu apalagi. Skripsi itu sampai teman-teman itu menyebar ya. Kalau dulu itu kan ada perpustakaan, ada ruang baca gitu ya. Sampai ada yang nyari lewat Google. Jadi perpus dulu ada websitenya. Jadi itu di situ bisa melihat daftar judul-judul skripsi gitu. Nah, ya kita semua hanya mengandalkan Google dan membaca gitu. Jadi belum ada yang namanya AI, apa itu Gemini, nggak ada. Iya ampun, berarti kita sama ya Pak Afif, masih menjamani yang namanya menggeledah buku satu-satu di perpus. Mungkin kalau pada saat liburan kampus kita bukannya di rumah atau mungkin di kos-kosan ya, tapi kita di perpustakaan untuk menyelesaikan tugas akhir dari pagi sampai sore. Betul ya, Pak? Betul. Iya, tapi seru ya seperti itu ya. Sangat seru. Jadi kita membaca dengan detail ya. Iya. Oke. Nah, ini kan hari ini kita membahas soal AI ya. Pak Afif, mungkin bisa dijelaskan ya, AI itu apa? Mungkin ada yang belum tahu AI itu seperti apa, bisa jelaskan Pak Afif. Oke, singkatnya AI itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi sang programmer pencipta AI itu seperti membuat kecerdasan dia sendiri, cuman dituangkan di dalam program komputer. Ya, nah
Di situ sang kreator AI itu juga bebas berkreasi sesuai dengan kecerdasannya dia gitu ya. Uh, Terlebih lagi sekarang AI sudah semakin maju ya. Kayak Gemini aja tuh udah sampai ke tipe berapa ya? 4 atau 3 gitu. Nah, apalagi ada yang Pro gitu ya, ada yang Flash gitu ya. Nah, itu macam-macam tergantung tingkat kecerdasan penciptanya. Nah, sampai sekarang banyak juga kreator AI dan nama-nama AI bertebaran di internet gitu ya. Bahkan sekarang nggak hanya tulisan ya kan, AI sekarang sudah sampai merambah ke video. Iya, betul. Terus bikin poster, iklan, itu sekarang sudah AI gitu. Jadi ya sangat cepat sekali perkembangannya AI gitu. Iya, betul. Jadi memang sekarang semua serba instan ya. Tapi sebenarnya memang AI itu sangat membantu. Tapi betul. Tetap kita sebagai pengguna AI harus bijaksana dalam memilih dan memilah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya AI itu sangat dekat dengan sehari-hari ya Pak Afif ya. Mungkin kita tidak bisa lepas dari AI ya sekarang ya. Betul ya? Okay. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Afif, kalau berbicara soal AI dan mahasiswa ya kan. Nah, pasti banyak mahasiswa Pak Afif mungkin ya yang memanfaatkan AI untuk membantu perkuliahan mereka. Nah, menurut Pak Afif, apa manfaat terbesar AI sih dalam pendidikan? Oke, manfaat terbesar AI itu sebenarnya adalah kita dimudahkan dalam merangkum berbagai sumber. Ya, jadi kalau kita cari di Google ya, kalau kita masih menggunakan cara manual, kita klik misalkan teori H.L. Bloom gitu ya, teori H.L. Bloom. Kalau kita cari sendiri di Google itu muncul literatur gitu ya, ada artikel, ada buku, ada gambar teori gitu ya, dan sebagainya. Nah, AI ini dengan bantuan AI kita itu sebenarnya terbantu merangkum semua literatur tersebut menjadi satu ya, menjadi satu file, satu paragraf gitu ya, satu lembar. Nah, di situ kita sangat terbantu dalam memahami sebuah teori sebenarnya gitu. Cuman semakin kesini gitu ya, sebenarnya mahasiswa itu sangat terbantu sekali kalau dalam hal penugasan dan lain sebagainya. Cuman karena semakin cepat gitu ya dan sering terbiasa menggunakan AI, kadang-kadang juga mahasiswa itu menyepelekan. Nah, selesai ya sudah, berarti itu kerjaan AI bukan kerjaan mahasiswa. Begitu. Jadi dalam kasarannya copy paste kali ya. Iya, betul. Tidak di cross check. Dulu kita mengenalnya copy paste ya. Iya, copy paste. Oke, jadi meskipun kita menggunakan AI dalam mengerjakan tugas, tapi harus tetap diverifikasi ya untuk kebenarannya ya. Betul. Begitu ya Pak Afif ya? Betul. Oke. Nah, kan banyak mahasiswa itu yang memanfaatkan AI ya. Ya apalagi ya mahasiswa sekarang kan nggak mungkin tidak pakai AI, nggak mungkin pakai cara kita yang kuno ya Pak Afif ya. Betul, sangat tidak mungkin kayaknya. Nah, ini tuh menarik teman-teman. Ya, jadi banyak dosen yang mungkin mulai khawatir ya tentang mahasiswa yang terlalu bergantung dengan AI. Nah, apa Bapak Afif pernah merasakan kekhawatiran tersebut? Iya. Saya merasa khawatir kalau semisalkan mahasiswa itu menggunakan AI tapi tidak mengerti isinya. Tidak mengerti isinya. Kalau kita baca ya hasil kita mencari di AI ya, itu bahasanya, tulisannya gitu ya, sangat runtut, jelas ya, dan sangat lengkap. Ya, cuman yang menjadi trouble adalah ketika kita yang meminta bantuan AI itu tidak membaca. Ya, tidak membaca. Itu yang saya khawatirkan terjadi di mahasiswa sekarang begitu. Jadi tugas yang diberikan dosen ya, tugas yang diberikan guru itu hanya sekedar formatif saja ya, formalitas. Hanya selesai dari AI, di copy, dikumpulkan. Itu khawatirnya ya. Iya, itu kan sebenarnya itu sangat merugikan mahasiswa juga ya. Sebenarnya AI itu kan mempermudah mahasiswa untuk mencari literatur, yang mencari teori yang kita mungkin dulu susah untuk dicari ya.
Iya, tapi bukan berarti tidak dibaca lagi, Iya, seperti itu betul. teman-teman ya. Mm-mm. Oke, Pak Afif. Kalau begitu menurut Pak Afif, bagaimana sih cara mahasiswa itu untuk menggunakan AI dengan etis di kalangan pendidikan supaya mereka hidup berdampingan dengan AI tapi tidak menurunkan kapasitas akademisnya? Oke, baik. Caranya adalah yang pertama, setelah meminta bantuan AI ya, teman-teman jangan lupa untuk membaca ya. Setelah membaca, kemudian diverifikasi sumbernya gitu ya. Betul, diverifikasi sumbernya karena di beberapa AI itu ya, memang sumber-sumbernya kalau kita minta sumber-sumbernya memang tertulis di AI gitu ya. Cuman ketika kita telusurin manual secara lewat Google gitu ya, kadang sumbernya itu tidak ada, anonim, betul, anonim, dan di Google nggak pernah ada gitu ya. Contoh misalkan di AI kita ketik minta tolong sumber datanya, di situ tertulis citasinya katakanlah Afif Kurniawan 2025. Ketika kita search gitu ya di Google, nggak pernah muncul tuh artikel yang mengatasnamakan Afif Kurniawan 2025. Itu gitu ya. Jadi kita harus selain membaca, memverifikasi. Nah, dalam tahapan memverifikasi itu kita juga harus membaca ulang sehingga apa yang dituliskan oleh AI gitu ya, apa yang kita baca itu semuanya selaras dengan yang namanya etika ilmu pengetahuan gitu teman-teman ya. Oke, iya, tapi saya juga sering menemukan seperti itu sih Pak. Jadi di AI itu ada literaturnya, tapi begitu kita cari di Google ternyata zonk. Iya, tidak betul, ada. betul. Hati-hati ya untuk mahasiswa dan teman-teman podcast biasa yang menemukan hal-hal seperti itu harus diverifikasi kembali, karena itu akan menjadi bumerang ya, apalagi kalau untuk kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Iya. Nanti bisa dikejar sama dosen ini. Dosen pengujinya ya, dosen pembimbing apalagi. Ya, hati-hati. Iya. Oke, Pak Afif, mungkin bisa diberikan sedikit tips atau masukan ya untuk mahasiswa supaya mahasiswa ini lebih bijak dalam menggunakan AI. Jadi tidak hanya mungkin ya di copy, di paste ya, tapi lebih ya bagaimana Pak Afif? Mungkin ada tips? Iya. Oke. Baik teman-teman, tipsnya kita menggunakan AI ini tidak lebih adalah sebagai pembantu kita ya, pembantu, bukan yang menyelesaikan tugas, bukan yang membuat hasil ya, bukan hasil karya gitu ya, bukan AI yang membuat hasil karya, tapi hanya sebagai pembantu kita, sebagai kreatornya ya, kita yang membuatnya. Jadi kita harus memverifikasi hasil bantuannya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan, apakah sesuai dengan teori yang berlaku, apakah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini sudah pasti harus lebih pintar dan lebih bijak dalam menggunakan AI ya. Itu tadi kata kuncinya ya, AI sebagai pembantu. Oke. Luar biasa sekali ya Pak Afif diskusi singkat pada hari ini, yaitu tentang bijaksana menggunakan AI ya, yang kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman memang ya. Oke, dari perbincangan ini kita belajar ya bahwa AI itu sebenarnya bukan musuh, tapi juga bukan solusi untuk semua hal. AI itu adalah alat yang bermanfaat jika digunakan secara bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebagai mahasiswa maupun dosen mungkin ya, kita perlu menjadikan AI ini sebagai pendamping pada saat kita belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan kita berpikir. Jadi jangan terlalu bergantung sama AI, tetap kita menggunakan otak kita untuk berpikir ya. Oke, terima kasih Bapak Afif untuk wawasan yang sangat luar biasa meskipun singkat dan informasi yang sangat edukatif hari ini. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk pendengar podcast Tiasa yang selalu menonton. Jangan pernah bosan menonton podcast dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
yang tidak akan kalah menarik.